yang terkait hukum Islam, tarik-menarik antara wahyu dan akal, kesatuan dan keragaman, otoritarianisme dan liberalisme. Yang pertama antara wahyu dan akal. Wahyu itu yang dimaksud wahyu tadi sudah dijelaskan, wahyu yang dimaksud di sini adalah wahyu kalamullah, yaitu firman Allah yang dibawa oleh malaikat Jibril dari Lauful Mahfuz, kemudian dinubuahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pertemuan malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad dalam menyampaikan wahyu itu melalui berbagai media seperti mimpi, kemudian melalui ada suara gemerincing lonceng yang sangat keras, sampai pada ketika wahyu pertama turun, yaitu Nabi bertahanus di Gua Hira. Mungkin Anda bisa mempelajari tentang proses turunnya Al-Quran di mata kuliah atau studi ulumul Quran atau tafsir ya di sana. Jadi wahyu di sini adalah wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril, yang disampaikan secara mutawatir hingga sampai saat ini kebenarannya mutlak, menjadi sumber hukum atau sumber tasrik, bersifat permanen. Nah, ini adalah wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad mengajarkan kepada para sahabat mendengarkan, menyaksikan, melihat apa yang diucapkan Nabi, apa yang dilakukan Nabi, apa yang ditakrirkan Nabi, yaitu kaul Nabi, kemudian perkataan Nabi. Nah, ini adalah menjadi sunnah yang sebagai suatu penjelasan terhadap wahyu itu sendiri. Nah, jadi wahyu ini adalah sebagai sumber hukum, sumber tasrik dalam menetapkan hukum. Maka nanti di Asbabun Nuzul ada ayat-ayat yang mempunyai Asbabun Nuzul terkait suatu peristiwa tertentu, tapi banyak ayat yang tidak ada Asbabun Nuzulnya. Nah, ini dalam konteks bagaimana sebagai satu sumber hukum. Nah, sementara akal ini adalah pada manusia. Manusia dianugerahi oleh Allah akal, yang kebenaran akal yang dimiliki oleh manusia bersifat relatif kebenarannya. Jadi manusia hanya mencapai kebenaran yang relatif. Kemudian akal tidak bisa menentukan kebenaran secara mandiri. Manusia tidak bisa menentukan kebenaran dengan akalnya sendiri saja, tapi harus dipandu oleh wahyu. Kalau wahyu sebagai pedoman, hudal linnas sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinati minal huda wal furqan sebagai pembeda yang baik dan yang buruk. Nah, ini. Jadi manusia tidak bisa menentukan sendiri kebenarannya. Kebenaran itu ditentukan oleh wahyu. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh itu. Mana yang baik dan mana yang buruk, ini adalah wahyu yang menentukan. Karena akal manusia sekalipun bisa dapat mencapai suatu kebenaran, tapi akal manusia mempunyai keterbatasan. Jadi keterbatasan manusia ini terletak pada potensi manusia itu sendiri. Maka pengetahuan yang dicapai oleh manusia itu kan berdasarkan sensornya. Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan. Kalau belum melihat itu semuanya, manusia tidak bisa memprediksi ataupun menggambarkan. Nah,
Itu akal keterbatasan dari akal manusia. Maka manusia itu mempunyai keterbatasan karena akalnya. Manusia diberikan kebebasan untuk menentukan apa saja. Tapi kebebasannya itu bertabrakan juga dengan kebebasan orang lain. Masing-masing mempunyai kebebasan. Nah, artinya adalah kebebasan yang dimiliki manusia adalah kebebasan yang terbatas. Nah, batasannya adalah ya syariat atau wahyu itu sendiri. Nah, akal manusia ini bisa dipengaruhi oleh hawa nafsu ya. Kalau akal manusia itu dipengaruhi oleh hawa nafsu, maka dia akan menjadi destruktif. Akalnya menjadi kotor, pikirannya menjadi kotor, sehingga menghasilkan perbuatan yang destruktif, yang menyimpang, yang menyebabkan dosa, kemudian yang merugikan orang lain. Ini adalah akal yang dipengaruhi oleh hawa nafsu. Tapi kalau akal ini dipengaruhi oleh hati nurani, suara hati, suara kebenaran yang datang dari lubuk yang paling dalam dari hati kita, maka akan outputnya adalah kebaikan. Manusia akan senantiasa tercerahkan hati dan pikirannya untuk melakukan yang baik. Ini apabila akal dipengaruhi oleh wahyu, dia akan senantiasa menghasilkan, menjaga suara hati, suara kebenaran, hati nuraninya. Tapi kalau akal dipengaruhi oleh hawa nafsu, maka dia akan selalu berpikir dengan akalnya untuk negatif, condong kepada negatif. Nah, ini adalah hubungan dari keduanya. Dan jika terjadi pertentangan antara akal dan wahyu, maka akal harus ditundukkan kepada wahyu. Jadi bukan mengikuti akal, karena akal tadi adalah keterbatasan. Dia tidak secara mandiri bisa menentukan kebenaran. Tapi panduan wahyu inilah yang memberikan kebenaran. Nah, kalau di dalam aliran pemikiran ada aliran rasionalisme ya. Aliran rasional itu aliran yang mengembangkan ini. Akal berada pada posisi yang apa yang bisa masuk akal, baik itu pikiran, pendapat, pandangan yang sejalan dengan pendapat, akal, pikiran manusia. Maka muncul di situ kalau dalam bidang teologi atau kalam, maka mereka banyak menggunakan akal, banyak memberikan kebebasan kepada manusia untuk menentukan pilihannya dalam berbuat. Maka nanti muncul ada aliran Jabariyah, ada Qadariyah, ada Maturidiyah, ada Asy'ariyah, ada Mu'tazilah, kemudian ada aliran teologi Syiah, Murji'ah, dan lain-lain ya, banyak ya. Ini kalau melihat dari bagaimana menggunakan akal, para teolog atau ilmu kalam itu berbeda-beda. Ada yang menggunakan akal 100%, ada yang 50%, ada bahkan 30%, bahkan minim menggunakan akal. Bahkan sama sekali akal hanya sebagai diberikan pada poin yang sangat sedikit, minim. Tapi ada yang 100%, seperti Mu'tazilah itu 100% menggunakan akal. Tapi ada yang lebih tekstualis, seperti Jabariyah, lebih kepada pada skriptural atau nas atau dohiri, yang hanya melihat dohirnya saja. Nah, dalam bidang hukum, maka muncul mereka yang banyak menggunakan akal, itu ra'yu. Maka ada ahlul ra'yu dan ahlul hadis. Ra'yu itu lebih pada menggunakan akal dalam mencari istimbat hukum dan kias atau analogi. Tapi ada juga aliran pemikiran yang lebih condong menggunakan hadis ataupun
teks yang ada, sehingga dia kalau tidak ada nasnya maka dia tidak mau, bahkan tidak mau memberikan interpretasi kepada teks itu sendiri, maka lebih seperti dohiri, hanya melihat dohir ayat atau dohir hadis itulah yang diamalkan, terlepas bagaimana bunyi dan konteksnya itu seperti apa. Di dalam filsafat mereka banyak mendahulukan pendapat akal, baru kemudian diikuti wahyu, seperti Ibnu Rus, Ibnu Razi, Ibnu Sina. Mereka para filosof-filosof yang sangat kental di dalam menggunakan akal pikiran sehingga bisa mengembangkan pengetahuan dan pemahamannya. Kemudian dia juga tidak meninggalkan begitu saja dengan akalnya kemudian meninggalkan wahyu, tapi tetap kemudian dia mengikuti wahyu. Dalam bidang tasawuf, mereka banyak menggunakan filsafat dalam membangun konsep-konsepnya untuk memperoleh penyatuan batin atau kebersihan jiwanya, sehingga dia sampai pada ma'rifatullah, kemudian sampai pada level kasyaf, terbuka semua tabirnya, dan dia adalah menjadi wahdatul wujuh, menyatunya Allah dengan dirinya ya. Ya, banyak itu kalau di ajaran tasawuf ataupun sufi, banyak sekali ya, seperti halnya Robi Atul Adawiyah ya, syair-syairnya Abu Nawas itu ilahilastu lil firdausin ahla. Nah, ini banyak sekali. Itu kalau kita melihat bagaimana porsi penggunaan akal di dalam berbagai aliran, baik teologi, fikih, maupun filsafat dan tasawuf. Nah, namun demikian, akal mempunyai keterbatasan ya. Keterbatasan akal itu ketika memahami sesuatu dia harus kembali kepada akal. Akal tidak boleh ketika sudah berbicara tentang bagaimana yang terkait dengan akidah, ini tidak diperkenankan ya dalam akal itu mempunyai keterbatasannya ya, yaitu akal tidak boleh disentuh apa yang wilayah-wilayah yang tidak boleh disentuh oleh akal, atau itu adalah keterbatasan akal dalam memahaminya, yaitu wilayah yang bersifat qot'i. Kalau sudah qot'i, sudah pasti yang terkait dengan hukum, itu sudah ya, diikuti, diimani, jangan dipertanyakan atau ditakwilkan. Kalau seperti hukum kisos itu ya, yang sudah qot'i di dalam Al-Quran itu sudah sami'na wa ata'na. Dan yang sifatnya ta'abudi atau sifatnya yang tidak ada peluang bagi akal untuk memikirkannya, seperti halnya masalah akidah. Akidah ya sudah seperti itu, beriman kepada Allah, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada para nabi, pada malaikat, kemudian beriman kepada hari akhir. Ini adalah sudah qot'i, sudah tidak ada perdebatan lagi, atau kita tidak mengimani atau menggunakan akal bagaimana untuk memahaminya. Kemudian dalam ibadah, kemudian akhlak, dan beberapa masalah yang terkait dengan muamalah yang telah memiliki kepastian dari Tuhan secara mutlak. Ya, seperti riba. Nah, itu hal-hal yang terkait dengan ya bagaimana akal itu mempunyai keterbatasan di dalam memahami. Mengapa kita kalau batal itu harus berwudu, mengapa kita kentut itu harus berwudu, itu tidak perlu dipertanyakan sampai bagaimana, apa wujudnya, seperti itu. Jadi hal-hal yang gaib itu tidak mampu dicerna oleh akal manusia. Nah, inilah yang keterbatasan. Termasuk zat Allah itu tidak akan mungkin mampu. Seperti halnya kisah Nabi, saya lupa nabinya. Jadi ketika seorang nabi
ingin melihat wajhullah, maka di Gunung Tursina itu akan meletus. Siapa? Yunus atau siapa? Nabi siapa ini? Ya, itu tidak. Siapa, Mas? Nabi Musa. Nabi Musa ya. Iya, Musa melihat wajhullah. Tidak mungkin. Kalau penggunaan akal, kita bisa belajar bagaimana metodologi yang dipakai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini adalah Nabi Ibrahim sangat realistis, sangat empiris dalam melihat bagaimana untuk sampai pada pengetahuan keimanan ataupun paham tauhid yang dikembangkan oleh Ibrahim sebagai bapak monoteisme, ya, di mana Ibrahim itu menjelaskan Tuhan itu pertama diasosiasikan dengan bulan, ya. Kemudian bulan purnama itu begitu indah, sangat menawan hati Ibrahim, ya. Kemudian bulan ternyata semakin malam, semakin larut, kemudian menjelang waktu fajar, bulan itu semakin meredup. Tidak kelihatan, bahkan sampai terbit matahari, muncullah matahari. Wah, ini Tuhan. Pemahaman Ibrahim tentang Tuhan, tentang dengan asosiasi bulan, berhenti sampai di situ. Kemudian muncul matahari. Ternyata matahari itu lebih hebat lagi. Cahayanya lebih terang, lebih kuat. Nah, ini apakah fenomena Tuhan semacam itu? Ternyata di waktu senja sore, matahari juga tenggelam. Dari dua fenomena itu, Ibrahim berkesimpulan bahwa Tuhan itu tidak mempunyai sifat-sifat yang seperti itu. Sebaliknya Tuhan itu wal awalu, wal akhiru, wal dhahiru, wal batinu, dan Tuhan adalah maha meliputi. Ini adalah kekuatan keimanan, ketauhidan yang dibangun secara rasional dari Ibrahim, bagaimana mengimplementasikan penggunaan akal untuk melihat fenomena atau apa yang mampu dicerna. Jadi disitulah keimanan, keyakinan, batas dari kemampuan akal itu pada wilayah keimanan. Tapi apa yang dicapai oleh manusia dengan rasa curiosity, ya, rasa ingin tahu yang tinggi untuk mengeksplor akal pikirannya untuk menghasilkan suatu temuan-temuan ilmiah, baik itu berupa teknologi maupun temuan-temuan dalam bidang yang lain, itu semuanya adalah untuk mempermudah. Tapi tadi, dalam wilayah yang kaitannya dengan keimanan, manusia tidak sanggup ke situ, masalah ibadah. Maka disitulah wahyu. Wahyu yang akan menentukan, wahyu yang akan membimbing. Maka hudal linas, wahyu itu sebagai petunjuk, pedoman, guidance bagi manusia yang membedakan, yang bisa membedakan yang baik dan buruk, yang jelek dan yang positif untuk dikembangkan manusia. Nah, itu tentang manusia dengan akal pikirannya. Jadi keterbatasan manusia itu dibatasi oleh wahyu. Ketika terjadi pertentangan antara akal dengan wahyu, kembalinya kepada wahyu, bukan kembali kepada akal. Karena manusia, akal itu sebagai instrumen yang kebenarannya adalah relatif. Pemahaman yang dicapai oleh manusia. Oke ya, akal dan wahyu sampai di sini. Nanti kita bisa dialogkan, kita renungkan lagi. Silahkan Anda lakukan riset-riset yang terkait dengan bagaimana penggunaan akal itu. Kemudian kesatuan dan keragaman. Yang dimaksud kesatuan itu apa? Yaitu kesatuan segala sesuatu, ya, manusia itu dilahirkan oleh Allah. Manusia itu hakikatnya adalah umat yang satu awalnya, yaitu dilahirkan dari Adam dan Hawa menjadi bersuku-suku, wa qabaila lita'arafu, ya. Manusia diciptakan dari yang satu, kemudian menjadi bersuku-suku,
berbangsa-bangsa, etnisnya berbeda, menjadi beragam. Nah, keragaman itu adalah sebagai sunatullah, sebagai suatu hukum yang ada di tengah-tengah kehidupan manusia itu. Nah, beragam, banyak. Maka muncul mazhab pemikiran, mazhab dalam fikih. Mazhab tadi dicontohkan oleh pemakalah adalah mazhab-mazhab fikih, yaitu dari Hanafi, Hambali, Syafi'i, kemudian aliran-aliran yang lain seperti Zohiri, kemudian mazhab Syiah. Wah, itu masih banyak lagi sampai sekarang. Fikihnya juga demikian, karena fikih itu tergantung pada mazhabnya, atau sebagai suatu pemahaman terhadap nas Al-Quran dan As-Sunnah sebagai bentuk hasil ijtihad, yang ijtihadnya itu adalah sebagai akhirnya menjadi suatu fikih yang bisa diamalkan oleh mukalaf itu. Demikian juga di bidang kalam itu muncul keragaman berbagai macam aliran pemikiran kalam, ya. Dari tadi di akal sudah kita sebutkan, ya, seperti halnya aliran yang teologis dari Jabariyah, Qadariyah, Asy'ariyah, Mu'tazilah, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sendiri, ya, Maturidiyah. Nah, ini di kajian-kajian di dalam teologi. Jadi pemahaman, penafsiran terhadap nas menyebabkan adanya perbedaan. Makanya timbul aliran-aliran pemikiran. Maka yang harus dibangun adalah adanya keragaman dan kesatuan, itu adalah toleransi. Sikapnya adalah toleransi, membuka pikiran, hati, dan sikap kita untuk toleran kepada kelompok yang lain. Nah, ini sudah ada di nas di dalam Al-Quran. Sebenarnya kita juga tidak bisa mengklaim satu sama yang lain. Semuanya mempunyai kebebasan untuk melakukan. Nah, di dalam hukum Islam, maka kesatuan dan keragaman ini saling berdialog, saling mengisi, tidak hanya satu sisi saja. Maka keduanya saling timbal balik hubungannya. Kemudian yang ketiga, ini adalah hukum Islam tarik-menarik antara otoritarianisme dan liberalisme. Otoritarianisme ini berangkat dari otoritas, itu adalah kewenangan atau kekuasaan. Siapa yang mempunyai kekuasaan? Kekuasaan dalam konteks apa? Maka dalam otoritarianisme ini adalah paham yang mengabsahkan tindakan menggunakan kekuasaan Tuhan yang dilakukan seseorang, kelompok, atau institusi untuk menyatakan bahwa pandangan keagamaannya atau tafsir atas teks suci atau kitab suci adalah yang paling benar dan itulah yang sebenarnya dikehendaki Tuhan. Sebenarnya ini juga sebagai suatu relativitas, ya, bahwa klaim kebenaran itu berasal dari Tuhan. Ya, yang mampu dilakukan oleh manusia sebenarnya ya kebenaran yang relatif itu. Kebenaran mutlak itu yang dimiliki oleh Tuhan. Yang seperti apa? Ya, inilah yang mampu ditangkap atau dipahami manusia. Nah, di dalam otoritarianisme menggunakan pahamnya itu untuk mengabsahkan tindakan seakan-akan dia yang mempunyai otoritas ketuhanan. Ya, memang dalam hal-hal tertentu ada di tengah-tengah masyarakat otoritas itu bisa diwakili oleh baik itu individu yang mempunyai otoritas karena pengetahuannya, karena kealimannya, karena ketokohannya, karena jaringannya, karena kekuasaannya, bisa menggunakan otoritas atau otoritasnya. Kalau itu menjadi suatu paham, menjadi otoritarianisme, ini memang menegasikan kelompok yang lain. Jadi ini bisa menimbulkan sebagai suatu paham terhadap otoritas Tuhan.
Kalau dalam hal-hal fikih katanya ada otoritas yang dimiliki oleh ulama. Ulama sebagai warasatul anbiya. Dia diberi otoritas karena memang keulamaannya, karena kewaliannya, karena sufismenya, kedekatannya atau kebersihan jiwanya, dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara liberalisme ini adalah liberal ini berasal dari kebebasan. Kebebasan terhadap penggunaan akal dalam berpikir pada setiap individu. Sehingga liberalisme ini adalah menolak adanya pembatasan. Sebaliknya memberikan kebebasan kepada individu dengan akalnya untuk melakukan sesuatu. Maka tadi ada berbagai macam aliran dalam Islam yang sangat dominan menggunakan akal atau akal sebagai kekuatan utama dalam menyelesaikan segala sesuatu. Nah, antara otoritarianisme dan liberalisme dalam hukum Islam itu ya istilahnya saling bersinggungan, saling tarik-menarik, baik itu pengaruh untuk otoritasnya, pengaruh terhadap kebebasannya, bahwa manusia bebas memilih ya kalau berkaitan dengan kebebasan sebenarnya Al-Quran banyak sekali memberikan kebebasan kepada manusia. Dalam surat As-Sam disebutkan ayat 78, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia itu diilhami fujur, itu kecenderungan untuk melakukan kejahatan, dan takwa kecenderungan untuk melakukan ketakwaan. Kalau di depan tadi sebenarnya saya ingin menjelaskan ini ya, antara akal yang dipengaruhi oleh wahyu itu akan menyebabkan takwa, suara hati, suara hati nurani, suara kebenaran. Ini adalah at-taqwa, ilham yang diberikan oleh Allah kepada manusia, suara ketuhanannya untuk berkembang, sehingga produk output kegiatannya adalah senantiasa kebaikan, yaitu ketakwaan. Tapi ada manusia yang ilham akal pikirannya dipengaruhi oleh nafsu, maka ini fa'alhamaha fujuraha. Fujur itu cenderung berdestruktif, cenderung kepada kemaksiatan ataupun kejahatan, atau sikap-sikap brengsek dari manusia itu dia pengaruhi oleh akal yang berkolaborasi dengan hawa nafsunya sehingga destruktif. Kalau manusia ingin senantiasa bermaksiat, ini Victor, pikirannya kotor. Ini aktor, ini akalnya kotor, dan sehingga dia hasilnya adalah destruktif gitu. Maka manusia diberikan kebebasan di dalam surat Al-Zalzalah juga ayat 7, Aidza zulzilatil ardu faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Pertama, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa yang diberikan kebebasan untuk memilih sesuatu yang baik, meskipun kelakuan kegiatannya atau perbuatannya sebiji atom, kalau itu baik akan diberikan pahala oleh Allah. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, apabila dia melakukan perbuatan yang kecil, sekecil atom, tetapi itu adalah perbuatan jelek, dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kebebasan. Allah memberikan kebebasan manusia. Manusia sudah diberikan akal, manusia sudah diturunkan wahyu, sudah disampaikan oleh para nabi, disampaikan oleh pada generasi-generasi para ulama, hingga kita sekalian untuk mendapatkannya. Itu sudah diberikan pilihan, kebebasan manusia untuk melakukan aktivitas ataupun perbuatannya. Nah, dari itu ada kategorisasi ya. Tadi dari penggunaan akal dan wahyu menyebabkan kategorisasi Islam dilihat secara real atau empiris. Ini yang ada di Indonesia atau yang ada di dunia ya. Mungkin bisa masih ada lagi ya yang belum masuk itu.
Islam salaf mungkin bisa, ini ada Islam normatif, Islam ideologis, Islam politis, Islam dogmatis, Islam formalistis, Islam eksklusif, Islam tekstualis, literalis, Islam radikal, Islam fundamental, Islam tradisionalis, Islam rasional, intelektual, Islam substansif, Islam moderat, Islam humanis, Islam transformatif, Islam Nusantara, Islam dinamis, Islam aktual, Islam reformis, Islam alternatif, Islam berkemajuan, Islam interpretatif, Islam inklusif, pluralis, Islam modernis, Islam kosmopolitan, Islam esoteris, Islam liberal, Islam warna-warni, Islamku, Islam Anda, Islam kita, Islam historis dan kultural, Islam mazhab HMI, Islam mazhab PMII, Islam mazhab Muhammadiyah, Islam mazhab NU, Islam mazhab mungkin ormas-ormas Islam yang lain, ya, atau Islam rahmatalil alamin. Maka sikap kita dalam menghadapi keragaman Islam itu, yang pertama, paham Islam lahir dalam rangka mewujudkan cita-cita Islam yang rahmatalil alamin. Jadi semua paham-paham Islam dalam memahami wahyu, sumber-sumber Islam itu, ini dalam rangka mewujudkan cita-cita Islam yang rahmatalil alamin. Kelahiran corak Islam dalam mewujudkan Islam dapat didekati, dipahami, dihayati, diamalkan dengan berbagai cara dan metode. Seluruh paham Islam adalah hasil ijtihad. Yang namanya paham itu adalah hasil ijtihad. Upaya dari manusia untuk memahami dari sumber Al-Quran dan As-Sunnah menyebabkan pemahaman yang coraknya tergantung dari pendekatan yang dilakukan masing-masing. Ada yang politik, ada yang budaya, ada yang esoterik, baik bagaimana kebatinan kita atau tasawuf kita, atau hanya berhenti pada akal pikiran atau rasionalitas manusia. Maka seluruh paham Islam adalah hasil ijtihad, hasil pemikiran, hasil istimbat terhadap sumber-sumber dalam Islam itu sendiri, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Paham Islam lahir setiap zaman dan tempat. Nanti di mana-mana akan ada, sesuai dengan konteksnya. Tapi itu semuanya adalah dalam rangka untuk mewujudkan Islam yang rahmatalil alamin. Saya kira itu. Saya persilahkan kepada kelompok 2 untuk menyampaikan kesimpulannya sebelum kita nanti akan kita tutup, ya. Saya persilahkan kelompok 2 untuk menyampaikan kesimpulan makalahnya. Kemudian nanti silakan ini ditulis, dikerjakan, mau dikerjakan sendiri atau kelompok. Kalau kelompok silahkan kerjakan masing-masing kelompok 5 orang. Sisanya, kalau ini ada peserta di sini, berapa peserta ini? 47. Berarti ada 4 ya, 8, 9 kelompok ya, ada 9 kelompok. Yang terakhir kelompok 7 ya, 7 orang ya. Silakan nanti dibentuk untuk menjawab ini. Silakan rumuskan hubungan tarik-menarik antara akal dan wahyu dalam hukum Islam. Rumuskan hubungan tarik-menarik antara kesatuan dan keragaman dalam hukum Islam. Rumuskan hubungan tarik-menarik antara otoritarianisme dan liberalisme dalam hukum Islam. Silakan sesuai dengan kelompoknya. Nanti sisa waktunya bisa dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Dan terakhir, saya persilahkan kelompok 2 untuk menyampaikan kesimpulan Anda. Silakan. Baik. Kesimpulan dari pemakalah tadi adalah dalam pemikiran hukum Islam terdapat perbedaan antara syariah dan fikih. Syariah berarti jalan ke sumber air,
Orang-orang Arab menggunakan istilah ini dalam pengertian jalan setapak menuju sumber air yang tetap dan diberi petunjuk yang jelas sehingga nampak oleh mata. Dalam Al-Quran, syariah menunjukkan suatu ketentuan dari Allah untuk diikuti dengan tidak mengikuti hawa nafsu. Dalam kesimpulan mengenai tarik-menarik antara wahyu dan akal, dapat disimpulkan bahwa perdebatan seputar perbedaan kekuasaan antara akal dan wahyu sudah ada sejak dahulu, dan banyak di antara golongan mutakalimin yang membicarakan hal ini, seperti aliran Mu'tazilah, Asy'ariyah, Salafiyah, dan banyak lainnya. Akal dan wahyu mempunyai hubungan yang sangat erat, karena akal memerlukan wahyu, tapi wahyu itu tidak mungkin berlawanan dengan akal. Dalam metodologi Abduh, wahyu memiliki dua fungsi. Yang pertama, timbul dari keyakinan bahwa jiwa manusia akan terus ada dan kekal sesudah tubuh manusia itu mati. Menurut usulan yang menggambarkan kesatuan dan keragaman dengan mengkristalisasi dalam 4 mazhab yang berbeda. Pada dasarnya, mazhab-mazhab ini dibentuk melalui kesetiaan personal dari kelompok-kelompok ahli hukum fikih. Dibentuk melalui kesetiaan personal terhadap pendirinya yang merujuk kepada nama masing-masing seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Tetapi masing-masing mazhab mempunyai keadaan asal yang khas. Demikian itu kesimpulan dari makalah tadi. Oke, terima kasih sekali kelompok 2 yang telah menyimpulkan tentang hubungan tarik-menarik antara wahyu dan akal, kesatuan dan keragaman, dan otoritarianisme dan liberalisme. Semoga ini bisa memberikan pemahaman kepada kita, dan kita sambung lagi pada pertemuan yang lain. Silahkan dikembangkan wacana ini. Terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.